Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa kita semua di dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Namun, lebih daripada itu, yang terpenting adalah di dalam keadaan apapun kita tetap berada di dalam penyertaan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Mari kita bersama-sama memulai persekutuan kita pada hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu, Tuhanlah Kekuatanku. Yang pertama kita akan menyanyikannya di dalam bahasa Mandarin, dan kemudian yang kedua kita akan menyanyikan di dalam bahasa Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan dari dasar hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Sẵn tì sơ vô mà tì tì nan số sơ vô mà tì li liang sơ vô mà trái hoa nan trông suy sơ tì bằng chú. Hallelujah. Hallelujah, oh, hallelujah, 我要歌颂他。Hallelujah, hallelujah, 我要赞美他。Dengan lebih sungguh dalam bahasa Indonesia. Lah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa terus menjadi perlindungan dan kekuatan kita. Biarlah kita terus berharap dan percaya kepadanya. Saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan pujian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh memiliki Engkau ya Allah, yang adalah perlindungan dan kekuatan kami. Hanya kepadamu-lah ya Tuhan, hati dan hidup kami ini kami sandarkan. Karena di dalam kehidupan dunia ini, tidak ada satupun yang merupakan kekuatan yang dapat mampu menghibur, menguatkan kehidupan kami. Bahkan dikala kami mengalami ujian dan pencobaan. Hanya Engkau-lah ya Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih ya Allah. Engkau adalah Allah, Tuhan kami yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama melanjutkan pujian kita. Mari kita menyanyikan lagu Cinciaho. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita.
真正好，来是耶稣真正好，真正好，来是耶稣真正好。过拜一拜二拜三拜四拜五拜六几个礼拜真正好，来是耶稣真正好。说真好，我要来学路，我的耶稣对我真好，解掉我的烦恼，我达志照，我的耶稣对我真好。Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. 真正好，来是耶稣真正好。真正好，来是耶稣真正好。我拜一拜二拜三拜四拜五拜六几个礼拜真正好，来是耶稣真正好。主耶稣真好，我要来学路。我的耶稣对我真好，解掉我的烦恼，我达志照。我的耶稣对我真好。Saudara sekalian, benarkah bahwa percaya Tuhan itu sungguh sangat baik? Saya yakin bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Dan percaya kepada Tuhan itu pasti sangatlah baik. Saudara sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, cobaan ujian yang menimpa kita, percayalah bahwa setiap orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kebaikannya. Amin, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh penginjil Tan Siomi. Kepada penginjil Tan Siomi, saya persilakan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kembali kami boleh datang untuk belajar daripada firman Tuhan. Mohon kiranya Engkau menolong kami Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan dan kasih kami akan Dikau. Tuhan, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan, berikan hikmat bijaksana supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan jelas. Dengarkan doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-22 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini. Maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Zippor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, 'Ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka.' Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, 'Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati.'"
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara sekalian, Rick Warren dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life mengatakan bahwa penting sekali untuk memahami hidup sesuai dengan Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang hidup, itulah yang perlu kita adopsi. Pendeta Warren memberikan pendapat yang dia dapatkan dari firman Tuhan bahwa hidup harus dilihat sebagai sebuah ujian. Alkitab dengan jelas memaparkan contoh di mana Tuhan menguji anak-anaknya. Tujuannya adalah agar kita dimurnikan. Kita dimurnikan dalam hal kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Seperti apakah kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh? Apakah kita mengasihi sesama kita dengan hati yang tulus? Saudara, kita juga dimurnikan dalam hal iman. Seberapa besar rasa percaya kita kepada Tuhan. Semua itu adalah ujian-ujian yang Tuhan berikan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama melihat ujian yang Tuhan berikan kepada seorang yang bernama Bileam. Pada suatu kali, orang-orang Israel sedang dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan itu mereka harus menghadapi bangsa-bangsa Kanaan. Tuhan sudah tentu memimpin dan memberikan kemenangan kepada mereka. Itulah sebabnya bangsa-bangsa lain ketakutan terhadap umat Israel. Dalam ketakutan itu, Raja Moab merasa perlu berkonsultasi dengan seorang yang bernama Bileam. Secara khusus ia diminta untuk mengutuki bangsa Israel. Rupanya saudara, Bileam dianggap sebagai seorang yang ampuh, yang berkuasa, yang memiliki kemampuan supranatural, sehingga diyakini apa yang dikutuki benar-benar akan menjadi kenyataan. Itulah sebabnya Raja Balak bermaksud untuk menggait dia. Raja mengutus tua-tua Moab dan tua-tua Midian kepada Bileam dengan membawa hadiah-hadiah yang menggiurkan. Tetapi Bileam menolak karena Tuhan melarang dia mengutuki umat Israel. Saudara, tetapi Balak tetap tidak menyerah. Balak kembali mengirim lagi utusan kedua kalinya kepada Bileam. Bileam kemudian datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, bagaimana nih? Mereka kembali lagi dan mereka mengajak saya untuk mengutuki bangsa Israel. Saudara, Tuhan akhirnya berkata kepada Bileam, pergilah. Kemudian pergilah Bileam bersama utusan Raja Balak ke suatu tempat untuk mengutuki bangsa Israel. Peristiwa itu terjadi sampai 3 kali. Sebab pada kali pertama Bileam bukan mengutuki bangsa Israel, melainkan memberkati mereka. Balak menjadi kecewa, Balak menjadi marah. Kemudian Balak mengajak Bileam ke tempat yang berbeda dan meminta dia untuk mengutuki Israel. Tetapi untuk kedua kalinya yang keluar dari mulut Bileam tetap berkat. Sampai ketiga kalinya tetap yang keluar dari mulut Bileam adalah berkat. Saudara, sampai di sini kita akan berkata bahwa Bileam adalah hamba yang taat. Ia telah mengucapkan apa yang Tuhan kehendaki. Bukankah ia telah mengucapkan kata-kata berkat? Bukankah Bileam datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apakah saya boleh pergi? Bukankah Tuhan pula yang akhirnya berkata, pergilah. Sampai di sini kita akan menyimpulkan bahwa Bileam adalah hamba Allah yang taat, yang telah menunaikan
tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tetapi cerita ini tidak berakhir sampai di sini. Kalau kita perhatikan di dalam Bilangan pasal yang ke-31 ayat 7 hingga ayat 8, tulisan ini bukan ingin memberitahukan kita tentang siapa saja yang mati di dalam pertempuran. Tetapi bagian ini jelas ingin menunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang bersalah, orang-orang yang dihukum oleh Tuhan. Kelima raja Midian dibunuh, termasuk Bileam di dalamnya. Saudara, kalau Bileam adalah seorang hamba Allah yang setia dan taat, saya yakin dia tidak akan menerima hukuman, yaitu kematian. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang tidak beres dengan diri Bileam. Sekarang marilah kita melihat kurang beresnya di mana. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 15 hingga ayat 16, di sana menyatakan bahwa dosa Bileam adalah dosa kebebalan. Ternyata yang tidak tampak oleh manusia tampak jelas oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menghukumnya. Ujian yang dialami Bileam saat itu yaitu ujian kedagingan. Tuhan membiarkan ia didatangi oleh orang-orang Moab yang membawa upah yang begitu besar. Jadi dengan kata lain, Tuhan ingin mengujinya. Apakah matanya dan hatinya akan tergoda ketika melihat barang-barang mewah yang diberikan oleh Raja Moab. Saudara, sudah tentu yang Tuhan harapkan adalah Bileam tidak mendasari keputusannya atas kedagingannya. Tuhan menginginkan ia hidup oleh roh, bukan oleh daging. Tetapi ternyata ia gagal. Saudara, Bileam membuktikan dirinya bahwa ia hidup oleh daging. Di dalam Perjanjian Lama, pada bagian yang lain kita juga tahu ada seorang yang bernama Gehasi, yaitu pembantu Elisa, yang juga jatuh karena melihat harta yang dibawa oleh Naaman kepada Nabi Elisa. Elisa menolak pemberian yang dibawakan oleh Naaman karena Elisa sadar bahwa mujizat yang dialami oleh Naaman itu bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari Allah. Elisa tidak mau mengambil apapun dari Naaman. Saudara sekalian, ternyata ada sepasang mata yang sedang memperhatikan adegan ini, yaitu Gehasi. Ketika Gehasi melihat hadiah mewah yang dibawa oleh Naaman, hatinya goyah. Maka imannya langsung dikompromikan. Karena apa? Karena harta. Ia langsung berlari mengejar Naaman dan dengan mengarang cerita, ia meminta hadiah itu. Itulah yang terjadi dengan Bileam. Ia juga sudah menerima jawaban dari Tuhan, namun dia tergoda oleh harta yang dibawa oleh Balak. Ia kemudian seolah-olah memaksa Tuhan untuk mengizinkannya pergi. Dia sudah tahu dengan jelas apa yang sudah Tuhan pikirkan dan kehendaki. Seharusnya ia berkata tidak kepada Balak. Dia tidak perlu lagi bertanya ulang kepada Tuhan apakah dia boleh pergi atau tidak. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengizinkan dia pergi. Tuhan tidak akan mengutuki umatnya sendiri. Mereka adalah bangsa yang sedang Tuhan kuduskan, keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara, tidak mungkin Tuhan melawan janjinya sendiri. Jadi dia sudah tahu sebenarnya isi hati Tuhan. Tetapi rupanya ia goyah. Bileam masih mengharapkan Tuhan mengubah pikirannya sehingga yang keluar dari mulutnya adalah kutuk bagi orang Israel. Dan itu artinya apa? Itu artinya cuan besar, untung besar bagi Bileam. Saudara, Tuhan juga menguji kita melalui berbagai peristiwa. Tuhan ingin memurnikan kita dalam hal motivasi, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan juga ingin memurnikan kita dalam hal kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita
kepada sesama. Tuhan juga seringkali ingin memurnikan iman kita. Seberapa besar rasa percaya kita kepada Dia. Tujuannya apa? Supaya kelak kita bisa menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman. Kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berkualitas, yang mengenal Tuhan kita dengan baik, yang mengasihi kita, Tuhan kita, dan juga mengasihi sesama kita. Tuhan rindu kita menjadi terang, kita menjadi garam, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Kami bersyukur kalau Tuhan mengasihi kami dan mengizinkan ujian-ujian guna memurnikan iman kami, motivasi kami, dan kasih kami kepada Tuhan dan sesama kami. Tuhan, tolonglah supaya kami mau terus belajar daripada firman-Mu. Sekalipun bukan hal yang mudah, namun Tuhan berilah kami kekuatan sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dengarkan doa kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan yang baru saja kita dengar boleh dapat memberi kekuatan dan mendorong hidup kita untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Saudara, marilah kita bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, yang pertama kita akan berdoa untuk mereka yang di dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kita juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka, baik mereka yang bergumul di dalam kehidupan rumah tangga mereka, ataupun mungkin juga sedang bergumul di dalam kehidupan pekerjaan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini di dalam keadaan sakit, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang sedang dirawat di rumah. Engkau mengetahui akan keadaan mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau mengetahui akan kesedihan dan kesusahan mereka. Oleh sebab itu ya Allah, kami mohon biarlah dengan tangan kuat kuasa-Mu boleh dapat menopang kehidupan mereka, memberikan kekuatan, menghibur mereka, agar supaya di dalam keadaan kelemahan tubuh ini, mereka tidak menjadi putus asa, tapi tetap mereka terus berharap kepada Tuhan yang senantiasa menjadi sumber pengharapan dan kekuatan mereka. Ya Allah, kami juga berdoa, jikalau mungkin, biarlah dengan tangan kuat kuasa-Mu boleh menjamah mereka, memberikan kekuatan dan menyembuhkan akan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh dapat dipulihkan kembali. Berkati setiap obat-obatan, berkati setiap makanan yang mereka konsumsi, agar supaya itu semua boleh dapat membantu proses pemulihan kesehatan mereka. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka sedang bergumul di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Atau mungkin juga mereka sedang bergumul di dalam kehidupan pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah mereka kekuatan dan hikmat, agar supaya mereka boleh dapat menjalani dan menghadapi semua pergumulan ini dengan baik. Dan kami juga berdoa, bila tangan Tuhan membuka jalan agar supaya mereka boleh dapat melalui kehidupan mereka untuk melewati setiap pergumulan yang ada. Ya Allah, kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar akan setiap seru dan doa kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, marilah kita bersama-sama berdoa untuk pemerintah kita. Kita berdoa agar supaya pemerintah dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Dan kiranya pemberian vaksin yang sudah dan sedang berlangsung saat ini dapat memberikan daya imun kepada masyarakat untuk mengatasi atau menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, marilah kita juga berdoa untuk daerah Jakarta yang mana belakangan ini curah hujan cukup tinggi. Kita berdoa agar supaya Jakarta terhindar daripada bencana banjir. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini. Kami ingin berdoa untuk pemerintah yang saat ini terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Kami mohon bila Engkau memberikan mereka hikmat dan kemampuan agar supaya pandemi ini boleh dapat berakhir. Kami juga berdoa untuk pemberian vaksin yang saat ini sedang berlangsung. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati akan setiap proses vaksinasi kepada masyarakat luas ini, agar supaya mereka boleh mendapatkan daya imun yang baik menghadapi virus COVID-19 ini. Kami juga tak lupa berdoa untuk masyarakat, agar supaya mereka semua boleh dapat menyadari akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, agar supaya mereka juga boleh dapat terhindar dari paparan pandemi COVID-19. Ya Tuhan, saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk kota Jakarta, yang mana beberapa hari ini curah hujan semakin tinggi. Kami berdoa agar kiranya Tuhanlah yang akan terus melindungi kota Jakarta ini, agar supaya terhindar daripada bahaya banjir yang seringkali terjadi di tengah-tengah kota ini. Kami mohon kiranya memberikan juga kemampuan kepada pemerintah agar supaya boleh dapat melakukan pencegahan sehingga kami boleh dapat terhindar dari bencana banjir ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu Mengikut Yesus Keputusanku di dalam bahasa Mandarin. Kita menyanyikan lagu ini 2 kali. 我已经决定，我跟随耶稣。我已经决定，我跟随耶稣。我已经决定，我跟随耶稣，永不回头，永不回头。我已经决定，我跟随耶稣。我已经决定，我跟随耶稣。我已经决定，我跟随耶稣。我不回头，我不回头。Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan ini dengan menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
Terima kasih. Amin. Jemaat sekalian, demikianlah persekutuan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.